Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 58. Bayangin saja, Ibu Fatimah janda bohai saja sampai ambil barang dagangan dari Angga, sebanyak itu. Andai Angga masih sama Septi, pasti mereka klop. Gorengan sama es gepluk kep gajah duduk. Batin Pak Haji takjub karena ada saja yang datang ke kontrakan Angga dan itu pun selalu membawa dalam kantong besar. Apalagi ia bersembunyi di teras rumah sebelah kontrakan Angga yang pemuda pemiliknya dan tengah gitaran di ruang tamu, sudah ia beri 2 slop rokok. Demi mendapatkan Widi, Pak Haji yang sudah biasa menjadi musafir cinta memang bisa dengan mudah melakukan segala usahanya menggunakan uangnya. Ia bahkan sampai dibuatkan secangkir kopi hitam sambil duduk munggu di teras dan berdalih sedang menunggu sang anak belanja nugget di tempat Angga. Angga yang baru pulang dan motor matic bagian belakangnya dihiasi keranjang khusus, langsung mengenali motor Pak Haji. Kayaknya tuh motor enggak asing, ya. Pak Haji yang pinter sudah langsung masuk ke dalam rumah, meminta si pemuda menyanyikan lagu rungkat, sambil memberikan selembar uang 50.000. Tentu si pemuda langsung senang dan segera memainkan gitarnya untuk lagunya. Oh, kayaknya bukan, kayaknya itu motornya temennya Soleh, pikir Angga yang kemudian masuk sambil melepas helm maupun maskernya. Mas, pesanan Mbak Widi, tadi sudah dibayar, ya, berarti tinggal diantar. Nih totalnya, kembaliannya malah suruh buat mamah. Masih ada kembali 20.000 padahal loh, cerita Ibu Sumini. Angga langsung penasaran, memangnya yang bayarin siapa? Mah, tanyanya sambil mengeluarkan sebotol air dingin dari kulkas di sebelahnya. Kendati demikian, kedua matanya masih fokus menatap sang mamah yang sampai menghampirinya kemudian memberikan nota pembayaran dari pihak Widi. Demi kenyamanan transaksi bersama, Angga memang sengaja membuat setiap pesanan di usahanya memiliki nota. Apalagi yang mengurus jual beli di rumah lebih sering hanya Ibu Sumini dan Angga khawatirkan melakukan kekeliruan. Karena sejauh ini, Dika sang adik lebih memilih jualan keliling dengan dalih hasilnya lebih banyak. Dika yang sekarang sungguh sudah menjadi sosok pekerja keras demi mengumpulkan pundi penghasilan. Sementara Angga, walau di paginya akan sibuk memproduksi nugget, di siang menjelang sorenya pria itu akan mengantar setiap pesanan. Kakek, orangnya bersih, agak gendut, jelas Ibu Sumini. Kok aneh? Ya, siapa? Ya, kalau mertuanya Arum enggak mungkin karena mertuanya Arum enggak gendut. Tapi ya sudahlah, nanti aku pastiin lagi saja ke Widi. Notanya saya bawa ya, Mah. Buat bukti juga ke Widi, ucap Angga yang langsung menyusun setiap pesanan yang akan dikirim ke keranjang motornya. Di saat Angga pergi, detik berikutnya juga sang musafir cinta langsung menyusul. Sepanjang perjalanan, Angga sama sekali tidak curiga. Hanya saja, jalanan yang jauh dari kata baik menuju rumah Widi membuat Pak Haji kewalahan. Pria tua itu sengaja mengemudikan motornya dengan kecepatan pelan. Ini kalau saya sampai jatuh, kepala saya bisa ke ban, ting ke batu dan ini akhirnya pasti bikin amnesia, batin Pak Haji yang sampai ketinggalan jauh dari Angga. Duh, kalau saya sampai ketinggalan, alamatnya saya nyasar di desa orang. Lagian kok rumah Widi jauh banget ya. Berasa lagi jadi cupat kai yang nemenin biksu tong cari kitab suci ke barat, uring Pak Haji menjadi ketir sekaligus kewalahan sendiri. Ia tengah melewati jalanan penuh terjal dan itu merupakan bulak yang kanan kirinya merupakan hamparan sawah nyaris panen. Suasana memang masih sore dan benar panas. Pak Haji yang tidak memakai helm sampai khawatir kepalanya retak. Duh, kalau ndasku, kepalaku sampai retak, bisa dijadiin campuran es gepluk ini sama si Septi. Pak Haji benar berisik, berkeluh kesah sendiri, dan juga langsung dijawab sendiri. Paling panik, tentu ketika Angga yang ia ikuti dan ada jauh di depan sana, melewati tanjakan dan tak lagi ia ketahui kemana arah pria itu pergi. Si Angga goflok kok saya ditinggal begini, woi, enggak woi, saya jangan ditinggal nanti saya bisa hilang, keluh Pak Haji sampai teriak. Oke, Mas, sudah lengkap. Jadi, semuanya berapa? Ucap Widi setelah ia memeriksa 2 kantong pesanannya dan kini telah menghiasi meja di warungnya. Angga menatap heran wanita di hadapannya.
Widi yang luka di pipi kirinya tampak mulai mengering, dan sesekali ia juga memergoki tangan kiri wanita itu mulai bisa digerakkan, berangsur membuka dompet. Widi tampak jelas akan membayar. Udah, kan? Jawab Angga lembut. Hah, Widi menatap bingung pria di hadapannya dan sampai sekarang masih memakai masker hitam. Iya, udah. Tuh di bonnya keterangannya juga sudah lunas. Kamu sudah utus orang buat bayar, kan? Lanjut Angga menjelaskan, tapi lawan bicaranya langsung mengerutkan dahi sekaligus bibir. Widi terlihat jelas akan menyangkal. Yaitu dilihat lagi bonnya. Mamahku yang bilang, siang ini, ada Mbah datang, bayarin pesanan kamu, yakin Angga? Widi langsung menggeleng, serius, Mas aku enggak merasa begitu. Mbah siapa? Ih, enggak bener itu. Masa iya, Mbah. Angga juga jadi ikut bingung. Jujur, tadi aku ya bingung. Tapi aslinya memang sudah dibayar malahan kembaliannya buat mamahku. Menyimak itu, Widi langsung kembali menggeleng. Buru ia memastikan bon yang ia lupa taruh di mana. Tapi ternyata tertindih oleh salah satu kantongnya. Aku tetap bayar, Mas. Takut, itu mbahnya wanita apa laki? Widi sungguh mengeluarkan uang sesuai yang ada di nota, dari dalam dompetnya. Kakek sih, kata Mama. Angga makin kebingungan karena ia mendapat bayaran lagi untuk barang yang ia ketahui sudah dibayar. Loh kok dibayar lagi? Ya kan aku memang belum bayar, Mas. Urusan Mbah itu, sudah nanti kalau dia datang lagi, kasih saja tuh uangnya. Jangan demit lagi. Ih, ngeri, ujar Widi mendadak merinding. Jadi ke depannya, buat jaga, kalau ada semacam ini, apa ada yang aneh terus aku enggak ngabarin. Mas kabari aku dulu, ya. Windy anti. Soalnya orang sekarang gitu kan, Mas, yakin. Aku jadi takut, lanjut Widi. Kamu bilang gitu aku juga jadi takut. Nanti deh aku tanya ke Mama. Syukur orangnya datang lagi, biar aku bisa balikin uangnya, ucap Angga. Nah iya, Mas, serem, kan? Sergah Widi. Sambil membawa satu kantong pesanannya ke depan kulkas di sana, ia berkata, oh iya, Mas mau minum apa? Angga refleks menggeleng, enggak usah. Ini aku juga lagi buru buat beli bahan. Angga yang masih merasa canggung buru pamit. Namun ketika anak perempuan Widi keluar, ia menjadi urung pergi apalagi bocah bernama Salwa itu juga langsung memperhatikannya dari atas sampai bawah, cukup lama. Kenapa? Wah, tanya Widi menghentikan kesibukannya dan memilih fokus menatap sang putri dan malah ia pergoki tengah memperhatikan Angga. Salwa yang rambut sebahunya dikuncir dua menyerupai antena, berangsur menatap lesu sang mamah. Wawa pikir ayah. Kok ayah enggak pulang? Sih, Ma, Wawa kan kangen. Mata Widi langsung panas karenanya, mewakili hatinya yang seketika menjerit pedih. Karena semua yang berkaitan dengan anak memang akan langsung membuatnya sangat sensitif. Ia akan dengan sangat mudah rapuh hanya karena kesedihan apalagi air mata anaknya. Belum lagi jika anaknya sakit. Sekarang saja, alasan Salwa tantrum sekaligus demam, masih karena kerinduan bocah itu kepada Agus yang benar tak ada kabar. Angga tahu, Widi dan Agus sudah bercerai. Namun pria itu tidak tahu jika Agus lebih parah darinya kepada Arum dan Aidan di masa lalu. Wawa, sini, rayu Angga yang hatinya sudah langsung tergerak. Ia berangsur jongkok kemudian membentangkan kedua tangannya, mana tahu bocah itu mau menerimanya. Wawa menatap ragu pria di hadapannya dan baru saja menurunkan masker dan langsung ia kenal sebagai Angga, papahnya Aidan. Wah, papahnya Mas Aidan. Mas Aidan mana? Sergah Wawa langsung kegirangan. Bocah perempuan berusia 3 tahun itu langsung lari menghampiri Angga. Namun kini giliran Angga yang dilema karena nama anak yang sempat pria itu siakan disebut. Namun, Angga tak mau egois dan segera merespons dengan senyum tak kalah ceria. Mas Aidan lagi sama Bude Arum, ucap Angga sambil mendekap tubuh kurus Wawa menggunakan kedua tangannya, kemudian mengembannya. Oh, lagi sama Pak Dekala, juga, ya, balas Wawa dan sukses membuat Angga tak bisa membalas. Dari dapur, Ibu Rusmini tak sengaja keluar sekaligus memergoki pemandangan kini. Ibu Rusmini langsung terdiam menahan nyeri hanya karena interaksi Angga dan Wawa kali ini.
Bocah itu mengadu rindu pada sang ayah yang diceritakannya kepada Angga tak kunjung pulang, atau setidaknya sekadar telepon. Nanti kalau Pak D ketemu ayah suruh pulang ya, Pak D. Bilang, Wawa kangen, Wawa susah sakit, tapi kok ayah enggak pulang juga. Wawa yang memang cengeng, menangis terseduh-seduh. Widi yang tak tahan dengan kepedihan putrinya, memilih masuk ke dalam rumah. Wanita itu melakukannya sambil terus menunduk karena air matanya yang sudah telanjur berjatuhan. Di bibir pintu menuju dapur yang keberadaannya lurus dengan pintu kebersamaan Angga dengan Wawa, Widi berhadapan dengan sang mamak yang juga sudah ikut berderai air mata. Widi buru menyekat tuntas air matanya, kemudian melewati sang mamak, masuk ke dapur. Di sana, kedua anak lakinya tengah makan dengan lahap. Tapi keduanya kompak memakai plester kompres pereda demam. Maafkan mamah yang sudah membuat kalian begini. Ya, nak. Andai dulu mama enggak dibutakan oleh cinta mama ke ayah kalian. Kalian pasti enggak akan merasakan luka menyakitkan ini. Batin Widi yang perlahan menyadari, salah memilih suami tidak hanya melukainya sebagai seorang istri. Karena salah memilih suami juga berdampak fatal kepada anaknya, andai aku bisa mengubah takdir, tapi itu enggak mungkin. Batin Widi yang langsung menolak dengan lembut ketika kedua putranya tersenyum dan salah satunya menawarinya makan. Widi masuk ke kamar mandi yang keberadaannya memang ada di sebelah dapur. Ia memilih membasuh wajahnya sesering mungkin guna menyamarkan air matanya yang tak hentinya mengalir. Dokter Andri telepon, seru Ibu Rusmini setelah melihat pembuat ponsel sang putri yang ada di meja warung, berdering. Ia sudah langsung membawanya ke dapur dan berakhir di depan pintu kamar mandi. Mendengar nama Dokter Andri disebut, Widi langsung was. Ada apa? Sementara mereka tidak ada janji, pikir Widi berangsur membuka pintu plastik berwarna putih di hadapannya. Mak, tolong ambilin handuk, ucap Widi setelah menerima ponselnya dari Ibu Rusmini. Ya ampun, itu lukamu. Baru juga mau kering, tegur Ibu Rusmini khawatir sambil buru mengambil handuk di jemuran pakaian dan posisinya ada di depan pintu dapur. Pintu dapur bagian luar dalam keadaan terbuka, dan dari tempat Widi berpijak, mereka bisa melihat sebagian suasana luar termasuk jemuran pakaian keberadaan handuk Widi asal pintu tersebut dibuka. Widi segera menjawab telepon sari Dokter Andri. Selamat sore, Dok, ada apa? Ya, ucapnya yang kemudian menerima handuk pemberian sang mama sambil mengangguk sebagai wujud dari rasa terima kasihnya. Saya mau ke situ, mau cek tangan kamu. Kira, anak kamu sukanya makanan apa minuman apa, biar saya bawa sekalian. Jangan nolak, loh, kalau nolak, saya marah, ucap Dokter Andri dari seberang dan terdengar perhatian. Widi langsung terdiam membeku. Setelah beberapa saat lalu ia dikabari ada Mbah yang membayarkan orderannya ke Angga, kemudian Angga yang juga menjadi sangat perhatian kepada Wawa, kini juga masih ada lagi yang perhatian dan itu langsung kepada ketiga anaknya. Pak Haji benar nyasar atau itu tersesat. Suasana sudah mulai senja, dan kebetulan Angga juga baru pulang dari rumah Widi setelah selesai menenangkan Wawa. Di Panjatan yang menjadi lokasi terakhir Pak Haji melihat jejak Angga, mereka nyaris berpapasan. Hanya saja ketika Angga datang dari kiri kemudian melewati panjatan irigasi arah pulang, Pak Haji sudah belok ke kanan lurus. Kanan kiri sepanjang jalan yang Pak Haji lalui di sebelah irigasi merupakan sawah siap panen. Sementara Angga yang sudah jauh menuju arah pulang, juga nyaris berpapasan dengan Dokter Andri di perempatan jalan. Harusnya Dokter Andri belok kiri dari arahnya, tapi pria itu dan kali ini memakai mobil, malah lurus terus. Kalau aku enggak yakin kalau ini jalannya, ya, lirik Dokter Andri ragu. Ia masih aktif melirik ponsel yang tengah membantunya mencari alamat Widi sesuai berbagi lokasi yang ia dapatkan dari Widi. Belok kiri, ucap gepes dan sampai saat ini masih Dokter Andri turuti. Ini harusnya tinggal 10 menit lagi, tapi aku yakin kemarin pas sama kala, aku enggak lewat jalan sini. Duh, mana sudah gelap. Nyasar ini. Dokter Andri juga menjadi menyetir dengan kecepatan lebih pelan. Namun sekitar 10 menit kemudian, akhirnya ia bertemu yang dituju dan tentu saja itu Widi. Hanya saja, alasan pertemuan mereka karena ia disusul oleh Widi. Dokter puterin tuh sama gepes mapnya. Belok kiri, belok kanan, puter sampai pusing.
padahal cuma tinggal belok kiri 2 kali lagi terus manjat irigasi. Jelas Widi yang menertawakan Dr. Andri, apalagi pria itu juga sudah tertawa dan terlihat sangat pasrah di depan mobil bagian depannya. Dari tadi saya cari irigasi kok enggak nemu. Nah ujungnya sawah dan di sebelah malah sungai gede, ucap Dr. Andri. Kalau dokter ambil arah ke sungai, yang ada dokter balik lagi nanti ke jalan raya meski memang jauh, tapi jalannya cuma satu, jelas Widi. Dr. Andri yang masih sulit mengakhiri senyumnya dan itu karena tengah mengasihani dirinya sendiri, berangsur mengangguk, ya sudah, ayo sekarang kamu yang di depan, biar saya enggak nyasar. Lagian ini sudah mau maghrib, ucapnya. Kali ini giliran Widi yang langsung mengangguk. Ia segera putar balik dan memang memimpin perjalanan. Tak lama dari kepergian Widi dan Dr. Andri, sekitar 2 menit kemudian, Pak Haji yang masih nyasar dengan motor matic merahnya. Pak Haji masih bisa melihat motor Widi maupun mobil Dr. Andri yang mengikuti. Sosok Widi terlihat sangat jelas dan langsung mencuri perhatian kedua mata Pak Haji. Hanya saja, Pak Haji belum tahu Widi seperti Arum. Tapi walau dari kejauhan, yang pakai matic putih itu kelihatan cantik sih. Ya lumayan lah ya, dan harusnya itu wanita tulen. Soalnya nggak mungkin juga kan, di pelosok kayak gini, dan sebelah saja sungai apa kali. Adan banci, ucap Pak Haji seiring laju motornya yang sengaja ia buat pelan nyaris berhenti. Okelah, ayo gas saja, enggak dapat Widi. Dia juga boleh, ucap Pak Haji beneran langsung tancap gas meninggalkan sekitar yang lagi tidak ada pemukiman. Keadaan di sana lebih parah dari jalanan sebelah irigasi yang baru ia tinggalkan. Sebab di sana sampai ada sungai dan juga kesunyian yang jujur saja sukses membuat Pak Haji merinding sepanjang jalan. Tet. Pak Haji terdiam kebingungan menatap motor bagian depannya. Motor yang selama ini menjadi saksi perjuangannya sebagai musafir cinta, mendadak berhenti setelah sebelumnya mirip sakratul maut yang dicabut secara paksa. Ini kenapa ini? Enggak biasanya si merah begini. Jangan ini ulah demit alas sini, ini. Demit, saya enggak takut. Saya hafal ayat kursi buat bakar kamu sampai pagi. Balikin biar aku bisa ngejar yang tadi. Kan, Jansfak, emang, aku ketinggalan lagi, sudah mau malam ini. Pak Haji sampai turun dari motor, mengelilinginya secara perlahan sambil melafalkan ayat kursi. Azan maghrib sudah terdengar dari desa sebelah, tapi Pak Haji yang masih meruqyah motornya masih bertahan di sana. Malahan kini Aki itu baru menyadari, bensin motornya kering. Ia sampai membuka tutup tangkinya, dan di sana benar kering. Suaranya sampai menggema saking nyaringnya masuk ke dalam penampung bensin tersebut. Kol serem banget suaranya, itu beneran suaraku, keluh Pak Haji menjadi ketakutan sendiri. Serius ini? Aku cuma sendirian di sini. Beneran enggak ada yang lewat bahkan outgage sekalipun. Setelah berkeluh kesah demikian sambil jongkok dan berpegangan pada motornya, Pak Haji merengek ketakutan dan benar sedih. Woi, siapa yang jual bensin? Sini aku beli. Seliter 200.000 juga enggak apa. Enggak apa juga walau lebih mahal dari yang harga di Papua. Meninggalkan Pak Haji yang benar nyasar, di rumah Widi, Dr. Andri sudah mulai mengecek kesehatan anak Widi. Semuanya kompak demam, padahal kemarin malam ketiganya kompak ceria terus main dengan Aidan. Nanti vitaminnya diminum, ya, ini enak kok, rasanya mirip es krim. Nah, besok kalau kalian sudah sembuh, Pakde bawain es krim yang banyak. Atau kalau enggak, kita jalan pakai mobil, terus kita beli es krim sama mainan yang banyak. Oke, bujuk Dr. Andri dan langsung membuat ketiga anak Widi ceria. Ketiganya kompak tersenyum, kemudian membalas tos yang ia tuntun. Kok jadi gini? Ya, batin Widi yang turut ada di pinggir kasur karena ia tengah memangku sang dan yang usianya hanya 3 bulan lebih tua dari Aidan. Sampai sekarang, kening bocah bernama Saka itu masih dihiasi plester kompres peredam demam. Berasa jadi enggak beres. Kok Dr. Andri sampai dekat sama anak sih, batin Widi lagi. Namun jika ia menegur Dr. Andri, yang ada ia yang menjadi tak enak hati. Ya sudah, sekarang kita makan bakso. Dr. Andri menuntun kedua anak Widi termasuk itu Wawa, untuk duduk di tikar yang ada di sebelah kasur. Di tikar dan sampai sudah ada putri dari Dr. Andri yang duduk menyimak dan hanya sesekali senyum.
Dokter Andri menuntun kedua anak Widi untuk memakan bakso bawaannya. Ini baksonya enak banget loh. Ini bakso favoritnya Mbak Nisa. Yuk kita makan bareng. Mbak Nisa, ajak adiknya makan baksonya ya. Oh, iya, di dalam baksonya ada telur, ada baksonya juga. Ini namanya bakso telur sama bakso beranak. Coba kita potong, ya. Wah, kamu kan cewek. Sini sama aku. Lirih Nisa yang pada akhirnya mau berbicara karena telanjur larut dalam kebahagiaan kebersamaan hangat di sana. Dokter Andri tersenyum bahagia menikmati perubahan sikap sang putri. Sebab alasannya mengajak Nisa ke sana pun juga agar putrinya itu tak kesepian lagi. Agar Nisa tak terus larut dengan kepergian sang mamah. Juga, agar sang putri memiliki tempat untuk berbagi layaknya sekarang ini. Widi memindahkan mangkuk Wawa ke dekat Nisa. Kebersamaan kini membuat mereka layaknya keluarga bahagia. Karena hadirnya Dokter Andri dan Nisa, telah menjadi pelipur lara anak Widi yang tengah sangat merindukan Agus. Walau selalu canggung di setiap tatapan mereka sengaja bertemu, demi anak mereka tetap bersikap hangat. Ya Allah, apakah engkau memang tidak mengizinkan hamba bertemu dengan Widi, hingga perjuangan hamba sampai harus membuat hamba kuyup keringat begini? Pak Haji nyaris kehabisan napas setelah menuntun motornya sepanjang jalan bulak, tanpa kehidupan manusia lain selain dirinya. Jika kenyataannya memang begitu, hamba akan semakin berjuang, ya Allah. Sebab, hamba layaknya Arjuna yang sudah tampan tapi juga punya banyak cinta. Hamba ibarat ksatria musafir cinta. Jadi, memang sudah jadi ciri khas hamba jika hamba pantang menyerah sebelum menang. Pak Haji berangsur mengawasi suasana sekitar. Ini demit dan lelembut pasti terpesona lihat saya bekerja keras, menuntun motor penuh keringat begini. Karena kalau gini, saya pasti kelihatan makin seksi. Walau sejak 20 tahun lalu, perut saya jadi mancung, bangir mirip hidung Mas Sahrukh Khan, istri saya kompak bilang perut saya juga imut, mirip hamil 7 bulan, lirih Pak Haji yang sampai detik ini masih belum bisa melihat cahaya kehidupan, selain dari hamparan bintang dan juga rembulan yang menghiasi bentangan langit malam. Demi mencari aman, pria tua pemuja janda tersebut sengaja putar balik lantaran setelah sampai maju menuju jalan yang dituju Widi dan Dokter Andri lebih jauh, Pak Haji tetap tidak menemukan pemukiman. Mungkin sudah hampir 1 jam lamanya, Pak Haji menuntun motor, dan kini akhirnya membuahkan hasil. Pak Haji mulai melihat cahaya lampu dari pemukiman di sekitar walau cahaya di sana kebanyakan buram. Alhamdulillah, akhirnya ada warung yang jual bensin juga. Sekalian rehatlah, biar tambah ganteng. Mengisi motornya dengan bensin, ngopi hitam sambil merokok, dan terakhir iseng tanya Widi kepada pemuda yang kebetulan juga nongkrong di depan warung sambil gitaran. Oh, Mbak cari si Widi yang cantik itu bukan? Tanya cowok yang memangku gitar dan siap memetiknya. Pak Haji langsung girang bukan main selain pria itu yang memang langsung yakin kalau Widi yang dimaksud memang Widi yang ia cari. Janda, kan? Tanya Pak Haji memastikan. Bohai, pokoknya, yakin mereka yang jumlahnya ada 5. Jos, terima kasih banyak, ucap Pak Haji sampai menyodorkan kedua jempolnya. Ia sudah nangkring di motor matiknya, tapi ia tetap memberikan 2 lembar uang 100.000, kepada salah satu pemuda di sana, dibagi, ya. Buat beli kopi. Terima kasih banyak, Mbah, ucap cowok yang masih memangku gitar. Nanti dari sini, Mbah belok kiri, lurus terus. Di perempatan kedua, Mbah belok kiri lagi. Nah, rumahnya Mbak Widi yang depan rumahnya ada salon pangkas rambutnya. Enggak ada 5 menit lah dari sini. Salon, kok salon? Ya, bukannya warung, apa saking multitalenannya, makanya si Widi sampai bisa pangkas rambut dan sampai punya salon. Pikir, Pak Haji langsung semangat berlebihan. Ia langsung pamit dan dibalas dengan sangat hangat oleh kelima pemuda tadi. Masya Allah deh Widi, pangkas rambut saja kamu jago, apalagi pangkas hati saya, batin Pak Haji yang kemudian ngakak sendiri. Ia keluar dari jalan keberadaannya, dihadapkan dengan perempatan dan jalannya jauh lebih bagus karena sampai di aspal. Selain itu, lebar jalannya juga 2 kali, lipat dari jalan yang ia tinggalkan. Bersambung dulu ya teman-teman.